bahwa orang dengan kolesterol darah yang rendah itu justru tingkat mortalitasnya lebih tinggi. Artinya apa? Orang itu semakin rendah kolesterolnya, mereka risiko kematiannya semakin tinggi. Yang kita dengar selama ini, wah ini minyaknya sudah melewati 5 kali penyaringan. Ya. Semakin banyak disaring itu bukan berarti semakin baik. Oh ya? Loh, iya. Ada yang lebih berbahaya dari gula. Saya tahu, itu isinya fruktosa. Bukan. Bukan. Apa itu? Adalah omega 6. Omega 6 itu apa? Nah, omega 6 ini adalah yang tinggi di dalam minyak goreng. Aduh, silakan. Itulah sebab kemarin ibu-ibu itu demo ketika minyak goreng kosong. Jadi itu sampai sebegitu paniknya mereka, bukan cuma kecanduan gula, tapi kecanduan minyak goreng. Dok, ini what happened ini? Sahabat SP30, salam hebat luar biasa. Selamat datang kembali ke channel Success Before 30 dan kembali lagi di Level Up Podcast. Kali ini saya kembali untuk kali kedua. Saya kedatangan narsum kita yang memang sedikit unik. Biasanya narsum saya ini pengusaha, pebisnis. Tapi kali ini Pak narsum saya ini dokter. Ya, kenapa saya ngomong dokter? Karena ternyata dokter ini agak unik. Karena ternyata beliau itu bukan cuma memahami jenis obat-obatan. Biasanya kalau ngomong dok, ini saya minum obat apa gitu. Beliau enggak. Beliau ini ngasih sarannya yang diubah bukan obatnya, tapi yang diubah makanannya. Jadi ini dokter ini basicnya naturopati. Jadi betul-betul beliau itu mengobati orang dari makanannya. Jadi makanannya yang harus diperbaiki serta pola hidupnya. Nah, itulah sebab beliau menjadi narsum di SP30 Health. Dan kali ini, kalau yang video yang pertama, kita bahas tentang konspirasi industri ratusan triliunan yang disembunyikan dan akhirnya sudah terkuak di video kita yang pertama. Jadi silakan tonton ya video kita yang pertama, yaitu gula. Dan kali ini sekarang saya akan membahas tentang kebiasaan 10 masyarakat Indonesia. 11-11-nya, bahkan saya ngomong 11-11-nya, bukan 10-10-nya. 11-11-nya doyan yang gorengan. Yes. Welcome back Dr. Hans. Thank you Pak Chandra for inviting. Ini luar biasa karena saya ini memang sangat curious, penasaran dengan yang namanya gorengan. Karena kecil siapa yang nggak suka gorengan? Saya sendiri suka. Suka. Iya, saya sendiri suka. Pisang goreng. Iya. Ya. Ubi goreng. Apalagi ayam goreng, bebek goreng, kayaknya semua digoreng. Iya. Nggak ada yang nggak digoreng. Betul. Indonesia kayaknya gorengan ini menjadi nomor 1. Iya. Saya lihat dari Sabang sampai Merauke deh. Gorengan itu betapa. Mungkin kayaknya bukan cuma Indonesia, tapi Asia Tenggara ya. Iya. Asia Tenggara ini kayaknya habitnya makan gorengan semua. US pun juga sama. US gorengan juga. Iya. French fries. Oh, fries semua ya. Iya. Waduh. Nah, tapi sabar dok. Nah, ternyata gorengan ini dibalik itu ada konspirasi juga. Nah, ini yang saya menarik mau bahas. Ini juga seperti mirip video yang lalu, industri ratusan triliun juga, yaitu industri minyak goreng. Mohon maaf, ini mungkin saya nggak nyebut brand, tapi ini pasti saya nyepil industrinya. Ya. Dan ini industrinya jutaan dolar. Ya. Ini mengerikan sekali, ya. Nah, kita akan bahas setelah yang satu ini. Welcome to Success Before 30 Level Up Podcast. Dr. Hans, yes. Kita ini suka bahas habit-habitnya orang Indonesia yang mereka itu kayak kecanduan. Kalau video yang pertama itu kecanduan gula. Ya. Kalau yang kedua ini kecanduan gorengan. Ini ya, jujur ya, gorengan itu sebetulnya tadi saya sebelum video ini dibuat Dr. Hans itu ada joke lucu. Kalau bapak-bapak itu lagi nongkrong, entah di warung atau di resto. Selain ngomongin apalah ya, ngomongin politik, ngomongin istrinya, terakhir ngomong, makananmu itu mengandung kolesterol. Ayo tolong, betul nggak? Kalian relate nggak dengan seperti kayak gini? Ini khususnya bapak-bapak 30 ke atas. Nah, sekarang saya mau nanya ini, sebetulnya kolesterol itu ada hubungannya sama gula nggak sih? Atau ada hubungannya sama gorengan? Oke. Pertama, saya tadi ngasih jokes gitu bukan karena saya bapak ya. Iya. Belum bapak. Belum. Saya yang mewakili lah. Belum. Iya. Iya. Jadi gini, Pak Chandra, ini kan karena saya tuh pasien saya banyak bapak-bapak. Iya.
Nah, otomatis mereka itu banyak sekali yang punya masalah kolesterol ini, masalah sejuta umat lah ya. First thing first, ya saya selalu mengatakan bahwa kolesterol itu pertama yang kita perlu tahu adalah kolesterol bukan penyakit. Kolesterol bukan penyakit. Ya ini penting ya. Kolesterol bukan penyakit. Gitu. Kolesterol itu adalah suatu substan ya yang menyerupai lemak, tapi bukan lemak. Ya. Bukan lemak. Ya, bukan lemak. Ya, jadi ada bedanya antara fat dan kolesterol. Substance yang menyerupai lemak ya yang diproduksi oleh tubuh kita sendiri. Garis bawah kedua ya, dan garis bawah ketiga sangat diperlukan untuk metabolisme tubuh kita. Oh, jadi kolesterol itu sangat dibutuhkan. Yes. Tapi ada istilah kolesterol jahat, kolesterol baik. Nah itu kita akan touch ke sana nanti ya. Tapi sekali lagi tadi untuk menjawab pertanyaannya Pak Chandra, apakah ada hubungannya dengan gorengan atau ada hubungannya dengan gula dan lain-lain gitu. Artinya apa? Banyak orang yang selama ini salah kaprah dengan kolesterol itu sendiri. Kolesterol itu kan selain sekarang mungkin sudah dikasih ada predikat baik, ada predikat buruk. Tapi secara umum ketika kita bicara mengenai kolesterol, orang itu pikirannya pertama adalah penyakit. Pasti. Kedua adalah negatif. Gitu. Persepsi yang langsung negatif. Artinya apa? Kolesterol kalau tinggi itu harus diturunkan. Gitu. Bahkan kemarin saya juga sempat ngobrol dengan salah satu rekan sejawat saya, spesialis kardiolog. Mereka juga meregulasi sampai sekarang kalau bisa kolesterol LDL itu diturunkan serendah-rendahnya. Nah, padahal apakah harus seperti itu? Nah, ini makanya menariknya. Beberapa studi itu menyatakan bahwa mungkin nanti akan kita kasih linknya di bawah ya. Banyak sekali studi itu yang sekarang memberikan suatu konklusi bahwa orang dengan kolesterol darah ya atau serum kolesterol ya yang rendah itu justru tingkat mortalitasnya lebih tinggi. Artinya apa? Orang itu semakin rendah kolesterolnya, mereka risiko kematiannya semakin tinggi. Duh, kok bisa begitu? Nah, ya kan. Yang saya tahu kolesterol itu bahan baku dari pembentuk ini loh, kayak lemak. Betul. Justru itu semakin rendah kolesterol, level kolesterol yang semakin rendah itu menunjukkan tingkat mortalitas yang semakin tinggi. Malah semakin tinggi. Artinya apa? Berarti kan kolesterol ini sesuatu yang diperlukan. Nah, itu kalau kita di statistik, ya itu ada yang namanya kita istilahnya adalah U-curve. U-curve itu apa? Dia itu adalah suatu seperti ini. Jadi ketika dia itu sangat rendah, sangat rendah, dia itu akan sangat tinggi. Kalau jumlahnya sangat tinggi, dia juga akan sangat tinggi risiko kematiannya. Nah, berarti kan kita harus tahu titik mana ini yang sweet spotnya. Sweet spotnya di mana? Itu yang kita perlu tahu. Nah, makanya kita tidak bisa mengatakan, oh, kalau berarti kolesterol yang tinggi sekali itu risikonya juga punya penyakit kardiovaskuler besar. Bukan berarti semakin rendah semakin baik. Gitu. Nah, yang menyebabkan kolesterol tinggi itu apa sih? Yang menyebabkan adalah bukan karena makanannya. Kenapa? Karena tadi statementnya adalah kolesterol itu adalah suatu substan yang diproduksi dalam tubuh kita sendiri. Artinya apa? Regulatornya di dalam tubuh kita. Itu yang terganggu. Regulator itu yang mungkin selama ini kalau Pak Chandra sering dengar kata-kata metabolisme. Metabolisme. Ya, tambah tua metabolisme melambat. Betul. Itu kan yang sering kali dijadikan excuse ya Pak Chandra ya. Padahal orang itu ketika saya tanya gini, kamu tahu nggak sih artinya metabolisme itu apa? Nggak paham. Gitu. Nah, karena metabolisme ini kan adalah segala proses kimia dan biologi yang kita katakan di dalam tubuh kita namanya biochemistry, biokimia. Segala proses biokimia yang terjadi di dalam tubuh kita, entah itu pemecahan energi, pemecahan energi atau pembentukan, itu kita katakan metabolisme. Jadi yang dibilang metabolisme itu bukan dalam arti orang kalau makan banyak terus nggak gemuk-gemuk metabolismenya bagus, bukan orang kalau makan sedikit terus langsung gemuk itu metabolismenya. Bukannya kalau kita fitness itu ada istilah ektomorf, endomorf, mesomorf. Kita nanti touch ke sana ya. Itu nanti di health aja. Kita nanti ke sana ya. Intinya apa? Metabolisme itu bukan sekedar berat badan. Gitu. Bahkan kolesterol yang kita bahas ini itu juga dipengaruhi oleh metabolisme kita. Nah, yang melakukan regulasi itu apa? Adalah kita punya liver, hati. Itu. Jadi fungsi liver ini baik atau tidak? Sangat berpengaruh terhadap bagaimana kita regulasi kolesterol. Dan masalah yang bukannya kolesterol yang radikal bebas itu yang bahaya? Plus radikal bebas. Gini, radikal bebas another thing ya, Pak Chandra. Kalau kita another thing ya. Jadi radikal bebas ini kan bisa disebabkan karena banyak termasuk polusi yang sekarang lagi rame-rame itu kan juga radikal bebas. Nah, kalau kita berbicara mengenai liver, salah satunya adalah dia memang untuk melakukan detoksifikasi. Radikal bebas tadi itu. Jadi artinya
liver kita itu ada phase 1, phase 2 detoksifikasi, ada fase 1, fase 2 dan lain-lain gitu. Yang kita tidak bahas sekarang supaya tidak terlalu kompleks. Artinya apa? Kalau kita punya liver yang sehat, kita tidak akan punya kolesterol yang berlebihan di dalam tubuh kita. Nah, sebaliknya berarti dia tanya Pak Chandra tanya, yang menyebabkan itu apa, Dok? Yang menyebabkan sebetulnya apakah ada kontribusi dari makanan? Ada tentunya. Karena makanan ini yang juga akan bisa menyebabkan peradangan dalam tubuh kita. Gitu. Tapi ujung akhirnya itu adalah kalau liver kita sudah bermasalah, yang paling banyak adalah fatty liver. Nah, inilah yang akan bisa menyebabkan fungsi liver kita terganggu. Gitu. Nah, karena itulah banyak orang yang punya masalah hiperkolesterolemia. Kalau udah hiperkolesterolemia, kolesterol ini kan sebagiannya sifatnya aterogenik. Aterogenik itu menyebabkan peradangan di pembuluh arteri kita. Gitu. Nah, inilah yang bisa menyebabkan akhirnya terjadi selang, Pak Chandra. Selang. Itu kalau kita banyak kotorannya di dalam, atau kita pencet ini, tekanannya kan tinggi. Nah, itu juga berhubungan dengan tekanan darah. Artinya apa? Kalau pembuluh darah arteri kita itu tersumbat, tekanan darahnya jadi tinggi. Pasti. Itu yang dikatakan tekanan darahnya naik. Nah, itu yang dikatakan hipertensi. Nah, kebanyakan kolesterol. Betul, kebanyakan kolesterol. Tapi bukan kolesterol dari udang, bukan kolesterol dari ulah gorengan ini. Kenapa kok ulah gorengan? Nah, nanti akan kita bahas ya. Artinya apa? Kolesterol ini kalau sudah menyumbat pembuluh darah, tekanan darah kita jadi tinggi. Itu yang pertama. Kemudian apa? Kita kekurangan oksigen. Itu yang kedua. Kan? Karena yang namanya darah kita itu kan fungsinya adalah untuk mengangkut oksigen ke jaringan-jaringan yang dibutuhkan. Makanya kenapa orang jadi punya penyakit jantung koroner, kalau tersumbatnya di otak kena stroke, dan lain-lain. Karena apa? Karena oksigennya tidak bisa terdeliver. Nggak bisa dihantarkan, gitu. Nah, jadi yang bisa menyebabkan ini apa ya? Karena pertama tadi regulatornya ini livernya kita yang tidak sehat. Gitu. Nah, sekarang kita kembali ke topik kita yang tadi. Ini hubungannya sama konspirasi juga. Kembali lagi ke gorengan. Karena image kolesterol itu pasti gorengan. Bebek goreng. Kemudian rempela goreng. Paru goreng, jeroan goreng. Nah, jadi jujur kalau kita boleh ngomong, gorengan ini pasti identik dengan minyak. Oh iya, tentu. Bisa nggak sih orang Indonesia ini nggak makan gorengan? Nah, ini. Kalau saya jawab sebetulnya hampir nggak mungkin. Tapi sekali lagi, sebenarnya bisa karena bayi itu cuma minum susu. Oh betul. Dan bayi itu makan yang lembut-lembut. Harusnya bisa. Nah, gorengan itu. Nah, terus satu lagi, ini yang lucu, Dok. Saya nggak tahu ya, ini cuma di Indonesia atau enggak ya. Kenapa kok ada radang tenggorokan? Kalau saya tanya cici saya di Amerika, kalau orang Indonesia kan ngomong ibu-ibunya, semalam karena habis gorengan. Nah, kalau di Amerika, mereka ngomong itu inflammation. Itu radang. Terus kedua, ibu-ibu sini kebanyakan minum es. Betul. Itu sudah pasti. Betul. Nah, kalau orang Amerika, perasaan saya atlet NBA itu setelah jeda istirahat, mereka tuh minum Gatorade juga dingin semua. Bodinya juga kuat. Ayo, ini satu pertanyaan ini, Dok. Ini yang salah Indonesianya, tapi ya kalau saya acuannya lihat atlet Amerika, buktinya Olimpiade juara terus. Kita kapan pernah juara Olimpiade? Kecuali badminton aja. Itu pun satu emas. Ini sekarang Asian Games aja, Indonesia perasaan nggak juara-juara gitu loh. Emasnya cuman, sejak video ini dibuat, emasnya baru 4. Dan menurut saya ini ada hubungannya nggak sih dengan gorengan itu, dengan pola makannya itu? Iya, kalau performa atlet mungkin bukan kompetensi saya ya Pak Chandra ya, karena saya tidak melatih ya. Cuma yang saya amati adalah mengenai bagaimana kesehatan itu. Kesehatan. Tidak semua atlet itu sehat yang pasti. Karena tidak semua atlet sehat ya, karena banyak sekali atlet yang juga tumbang pada waktu COVID kemarin, menandakan apa? Bahwa mereka juga imunitasnya kurang baik. Gitu, dan salah satunya dipengaruhi dari apa? Dari pola makan itu juga. Nah, pola makan orang Indonesia mungkin kalau di yang sebelumnya kemarin kita bahas mengenai gula. Ya, gorengan ini adalah salah duanya.
gitu. Ya, gorengan Jadi, ini salah duanya. Bapak dan ibu lah. Ya, gorengan ini Kemarin adalah, bapak gulanya, ini iya, ibunya. gorengan ini Sudah. betul salah duanya. Ketika kita berbicara mengenai gorengan tadi Pak Chandra mention yang namanya apa berarti yang dipakai untuk menggoreng adalah minyak. Tentunya gitu. Meskipun kita kalau nanti bicara lebih jauh lagi, ada nggak cara menggoreng tanpa minyak? Ada, sekarang banyak air fryer gitu. Tapi tergantung sekali lagi apa yang digoreng, kan itu juga apa yang dimasukkan ke sana. Itu juga another thing ya. Nah, tapi ketika kita memang fokus membahas mengenai minyak goreng, ini kan memang yang sangat dekat di hati ya, Pak Chandra ya. Karena bahkan yang beberapa waktu yang lalu harga minyak goreng naik, itu kan demo besar-besaran tuh, gitu. Karena apa? Karena ini sangat dekat gitu, very attached gitu loh. Orang Indonesia ini masih sangat dekat dengan yang namanya gorengan. Gorengan itu masalahnya di mana sih? Gorengan itu masalahnya adalah pertama adalah mengenai dia kan dipanaskan dengan suhu tinggi. Oke. Ya, ini kita masih belum sentuh ke minyak gorengnya ini ya. Minyak goreng belum ya? Belum sentuh ke minyak gorengnya ya. Kenapa? Istilahnya adalah deep frying. Deep frying ya. Nah, karena apa? Karena kita perlu bedakan mana yang menumis, mana yang menggoreng. Kalau orang Jakarta bilangnya oseng biasanya, bukan tumis, dioseng. Gitu. Nah, tapi ketika kita sudah bicara mengenai deep frying, ya minyak yang menggenang, kemudian bahannya kita masukkan ke dalam ayam, tempe dan lain-lain, itu namanya deep frying. Artinya apa? Dia dipanaskan dengan suhu tinggi. Makanan itu secara natural sudah ada kandungan lemaknya. Ketika dia itu dipanaskan dengan suhu tinggi, ya pertama lemaknya akan teroksidasi. Gitu. Nah, itu sama radikal bebas itu. Ya, betul itu tadi. Itu yang menyebabkan peradangan tadi itu. Lemak yang di dalam makanan baik lemak yang juga terkandung dalam minyak gorengnya itu sendiri. Double kill. Gitu, double kill. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara menggorengnya? Kebanyakan orang yang kalau kita bicara gorengan-gorengan di pinggir jalan, itu apa, Pak? Dibalut sama minyak. Tepung. Sama tepung, Gitu. Jadi minyak goreng yang hitam. Itu nomor 3 nanti. Ya. Jadi yang kedua cara menggorengnya. Kalau kita bicara pisang goreng itu bukan pisang telanjang kemudian digoreng, enggak, dibalut dulu sama tepung, ya kan? Tempe juga dibalut sama ada tepung, gulanya juga, ya kan? Gitu. Tahu juga dibalut sama tepung dan lain-lain gitu. Itu nomor 2. Yang ketiga tadi mengenai Pak Chandra bilang minyaknya itu sendiri. Sudah dipakai berulang-ulang kali, warnanya sampai hitam. Sampai warnanya hitam. Katanya lebih gurih orang sini. Gitu. Jadi bumbunya meresap katanya. Semakin hitam semakin bagus. Gitu. Nah, saya itu bilang seperti ini bukan karena saya nggak suka gorengan. Ini orang Indonesia siapa yang nggak suka gorengan? Ini sesuatu yang kita perlu luruskan. Jadi saya bicara seperti ini bukan karena saya nggak suka gorengan, tapi karena saya memang memilih untuk tidak makan gorengan. Memilih untuk tidak memilih makan. Karena hidup itu kan pilihan ya. Betul. Gitu, hidup itu kan pilihan. Jelas. Jadi kalau di Pak Chandra tanya apakah mungkin orang Indonesia itu tidak makan gorengan? Ya, saya merasa saya orang Indonesia. Iya. Ya, kira-kira mungkin sih 99,9999% tetap makan, 0,0001-nya termasuk kayak beliau. Tebakan Pak, biar menarik ya. Kira-kira kalau menurut Pak Chandra saya udah nggak makan gorengan berapa lama, Pak? Oke, sekarang Dokter Hans kalau boleh tahu umur berapa? 30 lebih ya mungkin ya? 33. 33 saya. Nggak makan gorengan. Menurut saya ya. Kira-kira berapa lama, Pak? Mungkin, coba tebak. Tebak ya? Tebak kira-kira. Mungkin 3 tahun terakhir mungkin. 3 tahun. Hampir betul, Pak. Hampir betul. Ya, hampir berarti betul. Pisang goreng itu enggak makan? Udah gak lama, Pak. Aduh, udah lama sekali. Enak banget loh. Iya. Kurang harusnya, pas, Pak. Harusnya saya hidangkan di pisang goreng. Ini hidangannya udah lebih tepat, Pak. Aduh. Pisang molen itu enggak pernah makan. Udah lama, Pak, enggak makan, Pak. Kira-kira berapa lama? Masih belum tepat ini tebakannya. Ya, tambahlah 3,5 tahun lah. 3,5 tahun, Pak. Saya itu nggak makan gorengan mulai sejak tahun 2008, Pak. Hah? Berarti udah 15 tahun dong? 15 tahun yang lalu nggak makan gorengan sama sekali? Yes. Secuil pun tidak? Secuil pun. Aduh. Gitu. Nggak nyari? Keripik gitu nggak makan? No. Hah? No. Seriously? Ya, boleh tanya ke teman-teman. Kacang goreng gitu? Sama sekali? Ya, 2008. Itu. Wow. Gini, makanya karena kalau kita bilang bisa itu karena biasa. Bisa karena biasa. Ya, bisa itu karena biasa. Saya sudah bisa yang gulanya. Oke. Tapi gorengan ini masih agak sulit. belum. Ya. Gitu, ya. Jadi ya. ini segala sesuatu itu karena kebiasaan. Kalau kita sudah punya kebiasaan, makanya saya selalu bilang gini,
saya itu tidak pernah membuatkan program ke pasien saya. Saya nggak pernah buat program. Karena yang namanya program itu ada waktu mulai, ada waktu berakhir. Nah, gitu. Nah, ini yang makanya saya selalu bilang ya, jangan pernah berpikir bahwa kalau kita namanya diet itu program. Program itu ada waktu mulai, ada waktu berakhir. Sama seperti program hamil. Ya, kan masa orang hamil terus, ibu kan enggak. Ya, ada waktunya dia mulai untuk conceive, ada dia mulai untuk birth, gitu. Artinya apa? Diet ini jadikan suatu kebiasaan. Jadikan sebagai lifestyle. Kalau kita berpikir, saya tidak bisa melakukan ini dalam jangka waktu yang panjang, jangan dilakukan. Oke, sekarang gini. Saya kembali ke cerita minyak goreng ini tadi. Kalau lifestyle ini kembali ke pilihan masing-masing. Kalau Anda nonton podcast ini kepala Anda semakin pusing, berarti kamu semakin kebanyakan gorengan kayak saya. Jadi kayaknya loadingnya lama. Saya 15 tahun saya nggak bisa bayangkan. Berarti setengah hidupnya Dokter Hani ini udah nggak konsumsi gorengan. Iya. Wow. Ini saya pun masih loading ini. Tadi saya pikir cuma 3 tahun, 15 tahun. Berarti betul. Artinya dia sudah jadi lifestyle. Iya. Sama kayak Anda kalau tidak merokok itu udah lifestyle. Oh iya, ya. Ya betul. Betul kan? Betul. Sama kayak kalau Anda nggak minum alkohol itu juga lifestyle. Ini sama aja kayak Anda nggak makan gorengan, itu lifestyle. Yes. Ya, saya tahu saya akui masih sangat sulit. It's okay. Tetapi yang menjadi pertanyaan, itulah sebab kemarin ibu-ibu itu demo ketika minyak goreng kosong. Ya. Jadi itu sampai sebegitu paniknya mereka, bukan cuma kecanduan gula, tapi kecanduan minyak goreng. Dok, ini what happened ini sama Indonesia ini. Dan ini ditengarai betul sebagai produsen minyak sawit. Kita tahu konglomerat di Indonesia ini selain tambang juga minyak sawit. Ya. Itu berarti permintaannya besar sekali. Ya itu. Konglo-konglonya teman-temannya Pak Chandra semua. Harusnya Pak Chandra yang bisa ngomong ya. Ya, saya nggak peduli. Tapi pinter banget dia. Karena melihat kebutuhan masyarakat Indonesia. Tapi sebenarnya minyak sawit ini sehat nggak sih dok? Itu loh dok. Yang saya mau tanyakan ini. Kadang minyak goreng ini loh. Yang saya sebut aja mereknya F gitu ya. Atau mereknya B depannya itu gimana itu? Pusing saya. Memang kadang demand itu dibuat ya Pak Chandra ya. Kalau kita mau bicara mengenai konspirasi ya, demand itu kan dibuat ya. Dan kebetulan memang selain gula, gorengan ini juga memberikan suatu adiksi ya, kalau kita bilang dalam tanda kutip ya, memberikan adiksi. Kecanduan. Betul, karena kita punya suatu respon di taste bud kita itu ada yang namanya umami, gurih gitu ya, gurih gitu. Kalau kita makan gorengan, taste-nya adalah gurih gitu ya, meskipun rasanya tidak manis. Betul. Gitu. Makanya saya selalu bilang tidak semua yang rasanya tidak manis itu tidak berbahaya. Betul. Gitu. Ketika kita memberikan respon itu di dalam mulut kita, ya lidah kita mengirim sensor itu ke otak. Gitu. Jadi ada suatu neurotransmitter yang kita sebut salah satunya adalah dopamin, ya. Yang kedua adalah serotonin. Ya, jadi banyak sekali asetilkolin dan lain-lain. Itu kan neurotransmitter di dalam otak kita. Itu terangsang, gitu. Terangsang memberikan kita itu suatu happiness, gitu. Happiness, dan itu nagih sifatnya. Dan saya lagi dia tidak cepat mematikan. Oh no. Sama kayak gula itu tadi. Tapi pelan-pelan mematikan. Makanya kenapa penyakit jantung itu disebut salah satunya adalah silent killer kan? Gitu. Yang namanya serangan itu nggak bilang-bilang Pak Chandra. Serangan jantung itu nggak bilang-bilang. Kalau bilang-bilang namanya pamitan. Masuk akal. Iya, pamitan namanya, bukan serangan. Pamitan jantung. Gitu. Ya, kalau namanya serangan jantung itu nggak pamitan. Langsung. Gitu. Artinya dia menyerang ya, itu yang kita bilang namanya kalau di medis adalah angina. Iya, angina gitu. Nah, angina. Jadi kalau mungkin makanya kenapa banyak orang yang bilangnya sebutannya angin duduk. Nah, orang zaman dulu gitu. Ngomongnya angin duduk. Itu angina. Gitu. Nah, itu sebutannya karena apa? Karena yang namanya pembuluh darah di jantung kita itu kan besar-besar ya. Kalau dia udah tersumbat, itu kan berarti dampaknya kan sangat vital. Sangat besar. Makanya sampai di ring apa. Iya, itu. Oke. Nah, berarti kembali lagi. Goreng sama gula itu sama bahayanya. Dia tidak langsung mematikan tapi sama-sama bahaya. Nah, buat teman-teman yang mungkin nonton juga SB30 Health, ada video beberapa waktu yang lalu saya katakan gini, ada yang lebih berbahaya dari gula.
video saya. Ya. Gitu. Judulnya adalah ini yang lebih berbahaya dari gula. Betul. Saya tahu itu isinya fruktosa. Bukan. Bukan. Apa itu? Adalah omega 6. Omega 6 itu apa? Nah, omega 6 ini adalah yang tinggi di dalam minyak goreng. Aduh, silakan. Guys, kalian penonton Success Before 30 yang sambil makan gorengan, Sambil ngambil gorengan, sambil nonton gorengan, ini. sambil makan kacang goreng, sambil makan emping, atau sambil makan cilok, ya, sambil goreng. Tolong pikir baik-baik, karena mungkin kamu nggak ada langsung serangan jantung, tapi kakek kamu, paman kamu, kalau kemarin tiba-tiba meninggal karena serangan jantung, jangan-jangan kebanyakan omega 6. Saya agak tergelitik ya waktu Pak Chandra bilang seperti ini ya, karena saya juga cukup sering, mungkin juga Pak Chandra salah satunya ya, sering dengar, oh dok saya itu memang turunannya seperti itu. Iya, saya turunan diabetes. Iya, karena By the way, kalau turunan diabetes itu, diabetes tipe 1 itu yang keturunan, itu bisa disembuhkan nggak sih? sebetulnya kalau kita bilang Katanya kelainan organ. iya betul, makanya kalau kita bilang keturunan itu kurang tepat. Gitu. Kalau kita bilang keturunan itu kan herediter. Ya, herediter kalau kita di medis bilangnya kan herediter. Sebetulnya tidak selalu herediter. Bisa. Gini, ibaratnya Pak Chandra, saya selalu bilang ya, genetik itu pasti diturunkan. Nggak mungkin dong. Kalau sekarang kalau Pak Chandra diturunkan dari genetiknya Muhammad Ali gitu nggak mungkin kan? Ya, jelas. Artinya apa? Pasti diturunkan dari mana? Ya orang tuanya. Gitu. Nah, tapi apakah genetik ini berperan sangat besar? Ya. Saya selalu bilang seperti ini. Ini ibaratnya mungkin kalau Pak Chandra tahu yang dulu kita kalau nyetel lagu di CD, kita kan pakai CD player. Ya. Setuju. Kira-kira kalau Pak Chandra mau nyetel lagunya Maroon 5, ya, punya CD yang original, kalau nggak ada CD playernya, kira-kira bisa bunyi nggak, Pak? Nggak bisa. Ya, mau CD-nya paling mahal lah. Pak Chandra beli. Orang sekarang ngomong CD ngerti nggak sih? Ya semoga. Ini kan kita bicaranya kan dalam arti sama Pak Chandra ya ini ya. Kalau Pak Chandra punya mau nyetel lagunya Mariah Carey, Mariah Carey. Kalau itu yang original pun, tapi kalau tidak ada CD playernya, kira-kira, nah itu. Artinya apa? Saya selalu menganalogikan gini, Pak Chandra. Kita punya gen DNA kita itu CD playernya. Oh. Sorry, CD-nya. Sorry ya, CD-nya. Kita punya gen DNA itu adalah CD-nya. Ya. CD playernya itu adalah lingkungan kita. Oke. Gitu. Oke. Artinya apa? Kalau lingkungannya tidak mendukung, ya sama aja. DNA-nya tidak akan berbunyi. Oh. Iya dong. Iya. Ya. Artinya apa? Kalau kita punya CD-nya, kita punya gennya, kita punya DNA-nya, tapi ternyata lingkungannya tidak mendukung, ya nggak akan bunyi kan? Gitu. Jadi sekalipun kamu membawa DNA diabetes, membawa DNA tipe 1 ya. Tipe 1, ya. Tapi kalau kamu tidak membuat lingkungan yang mendukung, lagunya pun tidak akan berbunyi, penyakitnya pun tidak akan keluar. Berarti dengan kata lain, dia sembuh itu tidak, tetapi dia tidak memainkan lagu itu. Dia tidak parah gitu ceritanya. Bukan tidak parah, tidak main memang lagunya. Berarti tidak bisa dikatakan diabetes. Betul. Wow. Karena apa? Karena yang paling penting sebetulnya adalah bagaimana lingkungan itu memainkan. Lingkungan itu apa nih? Pola makan kita, aktivitas kita, gitu. Ya, stres kita. Ya, itu adalah lingkungannya. Gitu. Nah, sekarang yang saya sudah mulai paham, artinya berarti lingkungan kita ini kan gula sama goreng ini sudah lingkungan yang sangat susah ditinggalkan. Ya, harus diakui. Ya, kecuali dokter Han ini kan memang makhluk langka ya menurut saya ya. Makanya saya bilang ini 15 tahun yang lalu itu berarti 2008, Pak. 2008 itu berarti masih SMA ya? Oh, barusan masuk kuliah. Barusan masuk kuliah itu namanya masih remaja yang baru jadi pemuda. Iya. Itu boys yang baru jadi men. Dan men ini lagi seneng-senengnya itu tapi enggak makan gorengan. Ya, karena di sana ya makanya pada waktu itu kebetulan untungnya masuk di kedokteran yang juga memberikan informasi kesehatan juga, ya. Kemudian juga punya motivasi juga pada waktu itu. Akhirnya inline ya, Pak Chandra ya, inline. Jadi artinya punya knowledge, orang punya knowledge saja itu nggak cukup. Sorry ya, berapa banyak teman-teman sejawat yang masih merokok? Apakah karena mereka nggak tahu? Mereka tahu. Iya. Tapi karena tidak punya kemauan. Waktu ngomong gini ya, kita punya duit hidup kalau nggak dinikmati buat apa? Ya, sama dengan sebetulnya gorengan. Apakah karena mereka tidak tahu? Mereka tahu. Betul. Ya, tapi tahu saja itu belum cukup. Ya, paham. Gitu. Sudah paham. Ya. Berarti
kembali lagi, ini industri jutaan dolar juga ini. Iya. Ya. Ini lingkaran setan, Pak Chandra. Oke, gitu. kalau tadi gula ditemukan tahun 65. Itu penyebabnya. Ya. Kalau minyak ini ada nggak yang sejarahnya hampir sama kayak gula itu tadi? Kalau secara minyak goreng loh ya. Iya, oke. Minyak goreng. Dulu kan kayaknya nggak ada minyak goreng deh. Okay. Nenek moyang kita nggak konsumsi minyak goreng deh. Saya belum tracing mulainya tahun berapa. Tapi yang pasti adalah sejak munculnya industri makanan. Oh. Ya, sejak munculnya industri makanan. Jadi mungkin teman-teman mungkin bisa ini ya, bisa searching sendiri. Iya. Karena gini, kita kalau berbicara mengenai industri apakah semua minyak tidak sehat? Saya bilang tidak. Oh, ada minyak yang sehat juga. Tentunya. Ya. Tentunya. Minyak zaitun contoh. Minyak zaitun. Itu pun sekarang sudah banyak yang dicampur-campur. Oh. Ya, nanti next mungkin kita akan bahas mengenai itu ya. Jadi tidak benar-benar extra virgin. Iya, gitu. Kemudian virgin coconut oil. Itu juga minyak yang baik juga. Banyak tuh teman-teman di Sobat Sehat SP30 yang minta saya untuk bahas mengenai VCO. Ya. Jadi VCO kemudian EVOO ya, extra virgin olive oil. Itu adalah minyak-minyak yang saya sarankan. Nah, yang tidak saya sarankan itu minyak yang apa? Minyak yang refine. Refine ya? Ya, refine. Refine itu artinya apa? Dia sudah dilakukan refinasi. Itu melewati proses yang namanya 3 proses. Namanya PDB. Ya. Purification, deodorizing, bleaching. Nah, jadi kalau kita bicara mengenai minyak-minyak yang sekarang kita udah minyak yang jernih, dan kalau mungkin yang dibeli di supermarket lah, ya, yang kita dengar selama ini, wah ini minyaknya sudah melewati 5 kali penyaringan. Ya. Semakin banyak disaring itu bukan berarti semakin baik. Oh ya? Loh, iya. Makanya kenapa saya sarankan yang namanya EVOO, kemudian VCO, itu prosesnya mereka kan di cold press. Ya. Wisdomnya di sini ya. Wisdomnya di sini yang ingin mungkin buat teman-teman di SP30 ya. Saya katakan seperti ini, sumber yang baik itu tidak menentukan outputnya baik. Oke. Ya. Semua manusia itu lahirnya awalnya baik. Ya. Yang membuat dia tidak baik adalah ketika mereka di-nurture dengan lingkungan yang tidak baik. Oh ya, pasti. Ya, gitu. Lingkungan keluarga, keluarga, lingkungan sekolah, kerja, dan lain-lain. Sumber makanan pun juga seperti itu. Kalau kita sering dengar, wah ini terbuat dari apa, gitu. Orang kan sudah merasa sehat ya. Karena apa? Karena mereka mendengarnya ini terbuat dari bahan yang kita katakan superfood. Gitu. Minyak kelapa sawit tadi yang dikatakan Pak Chandra, kelapa sawitnya itu sehat tuh Pak. Kelapa sawit itu sehat. Dia mengandung provitamin A, mengandung vitamin E yang sangat tinggi. Itu adalah sumber vitamin E yang tertinggi. Kelapa sawit. Tapi ketika sudah dibuat minyak goreng yang direfinasi melewati 3 proses tadi, PDB, akhirnya dia menjadi jernih. Minyak sawit itu awalnya warnanya merah. Pernah dengar ya minyak merah yang beberapa waktu lalu sempat populer? Mungkin saya ada ke skip itu, nggak tahu saya. Mungkin kalau saya boleh quote salah satu nama Pak Sandiaga Uno yang pernah menyampaikan itu, ya jadi itu salah satu minyak yang disubsidi sama pemerintah, gitu. Tapi tidak disukai karena apa? Karena pertama kurang menarik, gitu. Kelihatannya kayak menakutkan, gitu. Yang kedua rasanya tidak seenak minyak-minyak itu. Itu karena apa? Karena itu sudah diproses dengan sangat tinggi, melewati 3 proses tadi, purification, pemurnian, gitu. Kemudian deodorizing itu dipanaskan suhu yang sangat tinggi. Jadi masih ingat ketika minyak dipanaskan, lemaknya teroksidasi. Terus warnanya jadi kurang baik, kan? Kemudian di bleaching, diputihin, dijernihin. Gitu. Dijernihin ditambahin apa? Ditambahin chemical substance. Nah, itu yang jadi problem dong. Tambahin zat kimia. Dia nggak organik lagi. Oh, bukan cuma organik. Ini bukan cuma bicara mengenai organik. Ini sudah melewati proses yang sangat panjang. Nah, terus apa dampaknya kalau setelah purification, deodorizing sama bleaching itu tadi? Otomatis, pertama, dia chemicalnya banyak sekali. Chemicalnya banyak sekali. Dengan solvent dan lain-lain. Itu kan chemicalnya very abundant. Sekali lagi, chemical akan membebani liver kita. Karena liver kita ini yang melakukan proses detoksifikasi. Meskipun bukan cuma liver ya, ginjal kita juga, paru-paru kita juga. Cuma liver ini kan salah satu organ yang paling vital. Gitu. Nah, artinya apa? Ketika minyak ini sudah melalui proses yang panjang, pertama apa? Dia sudah tidak natural lagi. Tidak natural artinya apa? Dia sudah melalui proses yang pemanasan suhu tinggi, lemaknya sudah teroksidasi, sudah menyebabkan radang, omega 6-nya tadi yang saya katakan itu sangat tinggi. Tapi sebentar, minyak goreng itu kan sudah ada BPOM-nya.
Kan BPOM kan aman dong. Gimana ini ceritanya ini? Saya minum dulu aja. Ayo. Ini kan sudah hubungan sama regulator. Wahai para regulator ya. Dalam hal ini mungkin yang di kementerian yang menyusun materi-materi untuk materi perkuliahan para dokter. Kayaknya agak pinggir jurang memang podcastnya. Nggak apa-apa. Ayo kita bahas aja. Karena ini kan juga demi saya membuka sebuah yang nggak berani speak up. Oke. Saya mewakili. Jadi gini mungkin saya jawabnya gini ya Pak Chandra ya. Yeah. Kita harus kusnuson ya. Kita nggak boleh suzon gitu. Artinya apa? Gini, mungkin orang-orang di sana belum jangankan BPOM ya. Kita sendiri teman-teman sejawat di kedokteran ini kan sangat variatif ya. Yeah. Kita punya ada panduan kita itu pegangan kita ada beberapa yang akhirnya membuat setiap dokter itu punya cara pendekatan yang berbeda, cara penanganan yang berbeda, gitu. Saya di naturopati tentunya punya keilmuan yang berbeda dengan dokter-dokter lain yang mungkin di spesialis lain. Nah, artinya apa? Mungkin kalau menurut saya mereka belum paham. Gitu. Kalau itu bisa menimbulkan risiko yang seperti itu. Makanya iya dong. Makanya kenapa sih saya mengedukasikan ini? Tujuannya bukan untuk menyalahkan, tapi untuk lebih membukakan pikiran bahwa bisa jadi kedokteran itu ketika mereka tamat, ketika mereka kuliah, mereka juga nggak dapat materi ini. Oh, memang tidak diberikan. Memang tidak diberikan. Iya, ini kan saya mengambil another ini ya, kita bilang mereka pakai kurikulum tahun 65 itu tadi. Yang ilmuannya tadi sudah dibayar 50.000 US. Tapi memang betul, buku-buku kedokteran ini banyak yang tahun 60-an memang betul. Nah, betul kan? Banyak yang tahun Jadi 60-an. acuannya kementerian sekarang ini yang menjabat, yang sekarang berkuasa dan menjabat itu acuannya dari ilmuwan yang sudah dibungkam 50.000 US itu tadi loh. Pak Chandra kok bisa tiba-tiba ke sini? Tonton video saya sebelumnya yang membahas konspirasi gula. Itu bagaimana jahatnya ilmuwan itu dibayar. Tetapi sebetulnya Dr. Hans ini membuka suatu praktek yang mungkin tidak disukai oleh regulator atau mungkin mereka para pelaku bisnis yang berkecimpung di sini. Tapi ini yang kita bongkar adalah betul-betul adalah sebuah fakta yang memang mungkin menyakitkan. Tetapi ini adalah sebuah fakta yang harus kita pahami bersama. Berarti BPOM pun, sorry itu saya dalam hal ini mungkin tidak menjamin. Mungkin belum paham. Nah, jadi mereka belum paham ya. Belum paham. Belum paham atau memang tidak mau tahu. Saya kan berpikir positif aja, Pak. Baik. Saya selalu dengan adanya podcast ini kan saya selalu berpikir dari sudut pandang sebaliknya. Artinya semoga saya juga mendoakan di Kementerian Kesehatan, siapapun menteri saat ini yang menjabat. Kalau saya sih kenal dengan menteri yang dahulu ya. Era tahun 2010-an ya. Pak Budi kan sekarang. Sekarang Pak Budi. Jadi mohon Pak Budi kalau nonton video ini sebetulnya dengan satu tujuan saja, yaitu kami ingin membantu pemerintah supaya memberikan masyarakat yang lebih sehat. Ya. Sehingga mungkin siapa tahu BPOM-nya kecolongan, bukan bermaksud. Tapi kalau bisa diregulasi dengan lebih sehat, kenapa tidak? Sure. Soalnya tentang minyak goreng ini kan sudah menjadi konsumsi ibu-ibu ini udah panik. Oh iya. Kalau nggak ada minyak goreng, kenapa ibu-ibu panik? Karena anaknya nggak bisa makan, apalagi suaminya. Marah-marah sampai di rumah, ibu-ibu stres. Nah kalau sudah stres, akhirnya ibu-ibu bisa demo ini. Kita bahaya kalau ibu-ibu ini sudah ngomong, mulutnya nggak satu ini. Mulutnya bisa bersekutu ini. Bisa satu Indonesia terjadi demo hari buruh nggak ada apa-apanya kalau sama demo ibu-ibu ya. The power of mak-mak. Hidup mak-mak ya, ini ngeri banget. So oleh sebab itu, apalagi kalau tadi Dr. Hans sudah bilang soal 3 tahap purification, deodorizer dan bleaching ini, itu malah menimbulkan banyak zat kimia. Ini very dangerous. Dan ini ternyata setelah bening kasih BPOM pula. Nah ini yang bahaya menurut saya. Padahal itu ternyata betul dia jernih, tapi itu ternyata banyak zat-zat kimia yang sebetulnya akan kita konsumsi. Ya, termasuk omega 6 yang tinggi tadi itu. Omega 6 yang sangat omega tinggi. 6 yang tinggi. Jadi omega 6 itu gini, Pak Chandra. Simpelnya dia terkandung di dalam minyak-minyak pertama minyak sayur. Ya, minyak sayur. Kemudian kalau masalah seperti omega 3 itu kan sifatnya sebaliknya ya. Dia anti-inflamatori. Mungkin kalau kita sering dengar ada omega 3, ada omega 6, ada omega 9, meskipun bukan cuma 3 itu aja, ada omega 7 dan lain-lain ya. Nah, cuma simpelnya kita bicara mengenai 2 jenis ini, omega 3 dan omega 6 itu supposed to be rasionya adalah 1:1. Gitu. Tapi kalau kita sudah mengonsumsi minyak-minyak yang minyak sayur,
Minyak sayur itu macam-macam, Pak Chandra. Minyak jagung, minyak kedelai, minyak canola. Itu kelihatannya sehat semua itu. Nah, itu. Apalagi saya vegetarian, itu minyak konsumsi saya semua itu. Yes. Nah, itu minyak-minyak yang tinggi omega 6. Itu. Nah, ini yang itu malah bikin inflamasi. Iya, makanya buat yang mungkin belum tahu detailnya, saya udah buat videonya di SB30 Health itu. Ini yang lebih berbahaya dari kesana ya, kalian. Ini yang lebih berbahaya dari gula. Jadi itu di sana saya jelaskan secara mendetail. Itu sudah ditonton ratusan ribu view. Silakan Anda meluncur ke sana. Jadi bisa dicek gitu untuk detailnya. Tapi di sini saya kasih singkatnya aja. Jadi tidak semua minyak itu sama. Tidak semua minyak sama. Tidak semua minyak goreng itu sama. Kalau pelaku bisnis sih dia nggak peduli ya. Yang penting kelihatan jernih. Dan laku. Kalau dia mau kasih yang sehat, bisa jadi nggak laku. Rugi juga. Betul. Pelaku bisnis akan ngomel sama saya. Kamu enak aja ngomong podcast. Saya menghidupi puluhan ribu karyawan. Ini kalau saya rubah jadi sehat, nanti puluhan ribu saya karyawan, SB30 berani nanggung. Saya dikomplain para pengusaha jadinya. Nah, gimana ini dok? Itu bagiannya Pak Chandra. Kalau saya kan dari sisi kesehatan aja. Jadi selalu ada dua sisi mata uangnya. Saya hari ini cuma berbicara titik tengahnya. Memang gimana sih supaya bisnis tetap langgeng tapi sehat gitu loh. Bukan bisnis laku tapi mematikan pelan-pelan. Ini yang sangat berbahaya. Baik dok, saya rasa podcast kita di tepi jurang memang sengaja saya giring terus ke tepi jurang karena memang kalau nggak mungkin dibahas di televisi, hanya bisa kita bahas melalui channel ini. Ini sesuatu yang mungkin orang nggak berani speak up, nggak berani speak up atau nggak ngerti. Nah dua-duanya terjawab di sini. Semoga. Jadi sudah ada yang berani speak up dan dibuat lebih mengerti. Dengan demikian Anda level up. Nah kan tujuannya seperti itu. Oke, demikian sahabat SP30. Thank you. Menurut Anda menit keberapa yang paling menginspirasi? Dan cus ke channel SP30 Health karena di situ Anda juga akan lebih level up lagi pengetahuan Anda tentang dunia kesehatan, dunia nutrisi, dan dunia bagaimana bisa mengobati mengobati tubuh kita tanpa obat-obatan, tapi cuma dari gaya hidup sehat dan dari makanan saja. Kita bisa mengobati, termasuk makanan sehat termasuk food supplement juga makanya saya mungkin untuk closing saya mengutip dari salah satu ini leluhur kita. Hippocrates. Karena tadi Pak Chandra memulainya dari makanan itu jadi obat. Beliau itu punya suatu statement, let food be Thai medicine, and medicine be Thai food. Jadi itu adalah suatu wisdom yang dikatakan oleh beliau bahwa sebetulnya makanan kita itu adalah obat. Gitu. Jadi kalau kita mau mendapatkan obat yang terbaik, adalah dari makanan itu. Top. Gitu. Oke. Makanya kalau Anda yang suka gorengan, Anda nonton video ini nggak cocok, nggak usah subscribe, nggak usah nonton, anggap aja Anda keliru masuk channel. Oke? Itu aja. Tapi kalau Anda merasa ini bermanfaat, bisa nolong orang, nggak ada salahnya Anda share dengan orang lain. Sukses untuk Anda, dan kita tutup dengan salam hebat luar biasa.